warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudus syakur, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah yang bertumpah darah, mulai dari era kerajaan penjajahan hingga kemerdekaan. Hal tersebut, hadirin, dicapai dengan bersusah payah, berkorban nyawa hingga perjuangan nyata membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-citanya. Mulai dari merebut kekuasaan dari tangan penjajah, baik melalui diplomasi dengan perlawanan perang rakyat semesta, gugurnya para syuhada, perlawanan para panglima besar Jenderal Sudirman yang tak kenal menyerah, Bung Tomo dengan suara takbirnya mengguncang Indonesia. Sifat patriotisme adalah kunci untuk merekat persatuan yang menghasilkan kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya, hadirin, hampir setiap saat kita dipertontonkan kehidupan kontras dengan yang disyariatkan. Kita menghirup udara demokrasi tanpa menganalisa resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang memberi kebebasan hak asasi manusia mempunyai resiko dan tujuan. Bahkan kita selalu disibukkan dengan hiporia politik yang merajalela, perkembangan ekonomi dengan praktik mafia, maraknya narkoba melintas batas negara, sampai ke jeruji penjara, penegakan hukum yang lebih kepada kepentingan penguasa. Hal ini disebabkan karena terjadinya degradasi semangat patriotisme oleh segenap warga Indonesia. Fenomena ini akan berdampak bagi semangat patriotisme yang semakin luntur. Kemampuan intelektual yang amburadul, Bahkan kekuatan spiritual yang semakin ngawur. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Semangat Patriotisme dalam Perspektif Islam. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar agar mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung sebuah petunjuk dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Saudaraku, patriotisme dilihat dari arti bahasanya, yaitu yun sama dengan patris, sama dengan tanah air. Artinya rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Kekaguman pada adat dan kebiasaannya, Kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, serta sikap pengabdian demi kesejahteraannya. Dalam Wisdom Dictionary, patriot juga berarti bahwa orang yang cinta tanah airnya akan melakukan apa saja demi untuknya. Berdasarkan penjelasan mengenai ayat tersebut, maka patriotisme memerlukan komitmen pemimpin, kepercayaan dari yang dipimpin, serta kolaborasi eksekusi yang optimal dan disiplin. Kesetiaan pada pemimpin dan negara yang ditunjukkan oleh warga negara melalui pengorbanan dan sumbangan merupakan unsur patriotisme yang sangat penting. Saat ini, perjuangan patriotisme secara fisik melawan penjajah di Indonesia sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, perjuangan patriotisme dalam menghapus kemiskinan, kemelaratan, dan keterbelakangan perlu ditingkatkan dengan kesetiaan, keberanian, dan rela berkorban. Sebagaimana Aristoteles, the father of philosophy, mengatakan bahwa the conquering of fear is the beginning of wisdom. Artinya, menaklukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan. dengan demikian, sikap patriotisme memiliki makna lebih dari pengertian cinta tanah air dan mempunyai ciri-ciri, yaitu rela berkorban untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk meraih kemuliaan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi,
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Menurut Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 4
halaman 159 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang berpecah belah karena sikap patriotisme menolak keras terhadap perpecahan dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Hai kamu anak muda, miliki sifat patriotisme demi keselamatan, hindari perpecahan. Namun hadirin, pada akhir-akhir ini bangsa Indonesia tercinta seakan tercabik-cabik oleh pemahaman demokrasi yang kebablasan. Persoalan kecil dapat membias menjadi pertikaian yang horizontal, Dan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi pembahasan yang memilukan. bukan mustahil akan menjadi akar yang menjalar yang memporak-porandakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semangat patriotisme selalu diuji silih berganti, sementara orang-orang di luar Islam tertawa gila sembari bertepuk tangan menyaksikan perbedaan Perpecahan dan pertikaian di antara umat Islam. Mengapa hadirin? Karena mereka merasa umpan kebebasan yang ditaburkan kita telan tanpa rasa curiga dan prasangka yang membuahkan anarkis, sehingga tatanan negara ini lama-kelamaan hancur berkeping-keping. Jika umat Islam tidak segera menyadarinya dan kembali menumbuhkan semangat patriotisme, maka jangan heran bangunan Islam di negeri ini akan menjadi bangunan tanpa ganti, bertiang namun tak berdinding, bahkan identitas diri yang terompang-ambing. majelis hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin, sebagai kesimpulan, patriotisme sebagai bukti cinta tanah air dan prasyarat bagi tegak dan majunya umat Islam yang dilakukan dengan keberanian, pantang menyerah dan kemanusiaan yang